Hai, jumpa kembali dengan saya Darmawan. Kita kali ini akan mengulas satu proyektor 3LCD merek Epson. Ini adalah produk terbaru dari Epson. Tipenya adalah EPW50. Ini bukan seri low entry, ini adalah middle up, dan ini memiliki ANSI lumen 3800 ANSI lumens, ya, brightness-nya 3800 ANSI lumens. Kemudian dia memiliki panel 3LCD 0,59 dan memiliki true ratio-nya dari 0,91 meter sampai 9 meter. Artinya dia memiliki besar layar dari 33 inch sampai 320 inch. Oke. Nah, itu sekilas mengenai spesifikasi proyektor W50 dari Epson. Kita akan unboxing, kita akan mencoba proyektor ini. Apakah proyektor ini betul memiliki performance yang handal untuk kita gunakan khususnya untuk instalasi. Karena apa? Proyektor ini menurut data yang saya baca di web Epson itu memang diutamakan untuk instalasi di atas plafon atau penggunaan di ruang-ruang meeting di atas plafon. Nah, oke, kita langsung saja buka proyektor ini. Nah, isinya apa? Ya, isinya di sini ada ini ada CD di dalamnya, ada dimensi proyektor dan keterangan-keterangan proyektor lainnya. Ada kartu garansi resmi dari Epson Indonesia, ya. Jadi pastikan kalau Anda membeli harus dari Epson Indonesia. Dan ini garansi internasionalnya. Terus kemudian di sini ada panduan singkat yang bisa nanti Anda simpan di dalam box proyektor ini. Ketika nanti akan instalasi, Anda harus lihat ini dulu, karena ini cukup penting saat melakukan instalasi, ya. Di sini banyak hal diinformasikan. Ada pemasangan modul jaringan, terus kabel, ya, ada jangkauan pemakaian remote control. Terus kemudian di sini ada informasi mengenai sales dan servisnya, troubleshootingnya, spesifikasinya pun detail di sini. Jadi terkonfirm antara di web dengan di brosur atau di panduan singkatnya, spesifikasinya betul, ya. Untuk W50 dia resolusinya WXGA 1280x800, ya. Terus kemudian aspek rasionya 16:10, ANSI lumennya 3800, kontras rasionya tadi saya sebut 20.000, ya. Ternyata di sini 16.000 banding 1. Terus kemudian untuk usia lampunya 10.000 jam dan 17.000 jam untuk eco mode, ya. Ya, di sini banyak sekali, nanti Anda bisa perhatikan. Nanti kita langsung lihat fisiknya saja. Oke, dapat kabel power, tapi powernya Anda mesti pakai konektor, ya, karena lagi-lagi ini bukan konektor untuk di Indonesia. Nah, kemudian ada remote, ada ini kalau nggak salah untuk ngerapiin kabel, ya, di bagian belakang. Terus kemudian ini ada kabel VGA. Ini kita coba buka apa, ya. Oh, ini penutup bagian belakang, jadi biar rapi. Kalau diinstal di atas, setelah dipasang kabel ditutup pakai ini. Terus kemudian ada baterai. Oke, kita langsung saja buka. Ingat, ya, kalau kita buka proyektor, pastikan lens selalu ada di bagian depan. Hindarkan lensa dari benturan. Dan setelah kita letakkan rata seperti ini, kita pinggirkan dulu kardusnya. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ya. Di sini ada
port VGA nya, ada port VGA, port HDMI, terus kemudian di sini ada RS232, ada monitor out-nya di sub 15 pin juga sama kayak komputer tapi untuk output audio in dan audio out. Terus kemudian HDMI ada 1 dan 2, USB A dan B, dan ada LAN. Ya, ini sensor untuk remote. Nah, ini untuk power cord-nya ya. Kemudian di sini ini adalah bagian lampunya ya, tersegel di sini ya. Ini untuk kunci Kensington untuk ditaruh di atas bracket. Terus kemudian di bagian ini bisa kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini untuk power on manual. Terus kemudian di sini untuk zoom ya. Zoomnya normalnya akan ada seperti ini, zoom sama fokus. Ini indikator-indikator. Oke, kita tutup. Terus yang penting adalah yang ini adalah tempat filternya. Jadi kalau teman-teman beli proyektor, pastikan tahu posisi filternya. Nah, ini filternya ada di sini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa buka. Nah, ini selalu harus kita bersihkan. Rekomendasinya paling lama 6 bulan sekali untuk pembersihannya. Nah, kalau di tempat yang ekstrim, agak lebih banyak berdebu dan banyak asap rokok, usahakan lebih cepat, bisa 3 bulan sekali ya. Oke, langsung saja kita posisikan proyektor ini untuk kita tes ya. Kita coba. Oke, ini remote-nya, kabel power sudah saya siapkan. Ini kita pasang dulu kabel HDMI-nya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kabel power. Nah, pastikan udah terkoneksi dan indikator sudah nyala. Baru kita akan mulai memproyeksikan proyektor ini ya. Oke. Ya, kita on kan melalui remote. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ya, berarti kenapa saya menghitung? Karena kita pengen melakukan tes berapa lama proyektor ini dari awal sampai dia mulai nyala dengan terang. Nah, kita fokuskan, kita zoom, kita fokus. Oke. Kita akan close dulu beberapa tab ini ya. Terus kemudian kita perhatikan beberapa menu dari proyektornya ya. Kita akan melakukan tes ya. Kita akan coba dulu ya. Ini yang ini nanti saja. Kita akan coba dengan slideshow. Nah, kita pengen tahu warnanya antara di proyektor dengan di laptop sama atau tidak ya. Anda bisa perhatikan di situ. Nah, oke. Ini terus kemudian kita coba cek tes warnanya dulu. Kita tes pertama warna merah ya. Merahnya solid, bagus ya. Terus kemudian warna kuning, warna hijau dulu ya, biru, ini hijau, ini biru, terus kemudian ini kuning ya, kuning, oke. Hitam ya, hitamnya betul-betul hitam.
Anda bisa perhatikan logo kami ada di kanan, itu background putih. Nah sekarang putih, ya putihnya betul-betul putih, sehingga background warna putih di logo kita pun nggak kelihatan. Ya, itu artinya proyektor ini memiliki kontras rasio yang cukup tinggi. Benar disebutkan di dalam panduan singkatnya 16.000 banding 1. Oke, kita coba warna lain. Nah itu pink kayak gitu tuh. Terus kemudian kita coba warna ungu, kemudian kita warna abu-abu. Nah ini tulisan. Nah tulisan ya, jelas ya tulisannya ya. Oke, dari besar sampai kecil masih sangat rapat sekali. Jadi terlihat jelas, detail, tidak ada pixel yang kelihatan nongol ya. Untuk jarak proyeksi kira-kira sekitar 1 meteran. Nah kita lihat juga, nah ini slide berikutnya. Nah warna biru, warna hijau. Oke, nah itu kita sekilas ngetes warnanya. Terus kemudian kita langsung coba ke movie saja. Tapi kayaknya lebih asik kalau kita agak mundurin biar tampilan gambarnya lebih besar ya. Seperti ini. Kita ulang lagi, kita fokuskan. Untuk memfokuskan, usahakan Anda pencet menu dulu. Ketika setup menu itu muncul, Anda bisa mulai fokuskan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kira-kira sudah fokus, ya, Anda bisa keluar dari mode menu, escape ya. Kemudian yang Anda lakukan, kita harus melakukan tes ini. Nah, kita full screen. Nah, seperti ini tampilannya ketika menampilkan film. Sebagai informasi saja, di ruangan saya ini sangat terang sekali ya, sangat terang sekali karena kita punya lampu di belakang saya ini 50 watt, kemudian di atas 14 watt ya. Layar juga bukan putih tetapi abu-abu muda ya. Jadi Anda bisa perhatikan tuh color reproduksi dari Epson EBW 50 ya. Nah itu ya, kita coba, kita move ya, kita gerak sedikit, kita lihat. Nah seperti ini performance-nya ya. Itu gambar. Terus kemudian Anda bisa lihat ke sini. Nah ini proyektornya ya, penampilannya cukup menawan. Oke, ini bagian belakangnya. Nah tuh bagian belakangnya ya. Oke, jelas sekali. Oke, nah kita perhatikan videonya lagi ya. Itu untuk video-video yang performance dengan kontras tinggi, hitam dan putihnya gradasinya juga lumayan jauh, dia bisa menampilkan tampilannya cukup bagus. Nah kita akan coba film yang lain. Nah ada di sini. Nah kelihatan ya teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi ketika Anda mau beli proyektor ini. Nah oh iya, saya lupa, ada satu yang unik dari proyektor ini ya. Anda perhatikan lagi di bagian ini. Nah tulisannya pada kebalik semua ya. Tuh, tulisan HDMI, tulisan EBW 50, terus kemudian call centernya ya, terus kemudian tulisan Epson di sini kalau kita pakai tabel ya, seperti ini ya. Semuanya terbalik. Karena kenapa proyektor ini posisinya tulisan semuanya terbalik? Karena ini adalah proyektor instalasi. Proyektor instalasi itu kebanyakan dipasang untuk di
plafon, sehingga ketika nanti dipasang di plafon dia akan posisinya terbalik sehingga Anda bisa membaca tulisannya dengan baik. Beda kalau proyektor ini adalah proyektor low entry. Kalau tulisannya posisinya sebaliknya, nanti ketika digantung tulisan-tulisannya serba terbalik semua. Nah, kita merekomendasikan proyektor ini digunakan untuk pemasangan di plafon, untuk ruang meeting kecil, ruang meeting middle ya, cukup lah ini 3800 ANSI lumen, sangat cukup. Nah, selanjutnya kita akan lihat di menu ya, kita belajar sedikit mengenai menunya ya. Seperti biasa, image-nya ada color mode, ada presentation, dynamic, cinema, sRGB. Nah, kalau Anda ke sRGB tampilannya akan seperti ini. Kalau blackboard artinya di papan tulis warnanya akan seperti ini ya. Kalau presentation kembali lagi ke default seperti ini. Nah, kemudian yang penting adalah ketika Anda melakukan koneksi proyektor dengan laptop, pastikan aspek rasionya auto, karena di masing-masing laptop resolusinya berbeda-beda. Kemudian Anda setup di keystone ya, ada quick corner, ada horizontal vertical keystone. Dan yang istimewa proyektor ini ada memiliki feature satu yang tadi saya lihat, dia udah automatic keystone. Ketika proyektor ini diarahkan agak posisinya naik, gambarnya tetap menjadi kotak dengan format 16:10. Ada mode split screen, ada zoom ya. Artinya zoom ini menarik. Zoomnya kita bisa melakukan zooming ya, seperti ini. Nah, ya, mengecilkan gambar ya, terus kemudian memperbesar gambar ya, seperti itu. Ya, ini membuat kita sangat mudah untuk melakukan setup ketika instalasi ya. Terus kemudian kita bisa melakukan ini ya, cek home screen ya, kita bisa on kan ini untuk memberi logo ya. Terus kemudian display, ini user logo juga bisa dilakukan setting. Kita bisa menyimpan logo perusahaan kita, nanti ketika dia nyala pertama kali proyektor ini, dia akan munculkan logo kita. Bisa kita reset juga. Projectionnya defaultnya seharusnya tadi ada di front ceiling ya. Oke. Terus kemudian ada operation seperti ini, direct power on, high altitude mode ya. Yang saya sampaikan yang penting adalah penggunaan proyektor ini pada ketinggian antara 5 sampai 1500 meter. Itu dengan mode normal. Apabila Anda di atas ketinggian 1500 meter, Anda harus mengaktifkan high altitude mode ini. Nah, untuk teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mengoperasikan proyektor ini, silahkan jangan segan-segan, kita open, ada di 02146803325, atau WA direct ke saya bisa 081328776826. Nanti kita informasikan di deskripsi video ini ya. Jadi banyak sekali, nanti ada pengaturan network, dan proyektor ini bisa ditambah satu dongle untuk koneksi wifi ya. Dongle-nya harganya kira-kira sekitar 1,5 jutaan, antara 1,3 sampai 1,5 juta. Nah, untuk informasi proyektor info ada di sini ya, seperti ini. Lamp hour, normal, eco dan sebagainya ya. Serial number pun juga ada di situ. Anda bisa perhatikan. Nah, nanti setelah ini semoga apa yang saya sampaikan di video ini membantu ya teman-teman sekalian ketika Anda akan memutuskan membeli proyektor Epson ya. Oke. Sampai di sini penjelasan saya dan unboxing saya mengenai proyektor Epson B50. Apabila Anda suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan Anda bisa share. Nah, itu sekian hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.